Dengan bertapaknya Tesla di sini, pembekal tempatan akan terus berkembang dan insya-Allah banyak lagi pekerjaan bakal disediakan untuk rakyat kita. Akhir sekali, saya juga nak ulangi bahawa kerajaan akan terus tambah baik ekosistem ini untuk memudahkan para pengguna. So, let's go electric, guys. Sebagai negara yang besar yang sedang tumbuh menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia, Indonesia tidak bisa didikte oleh siapapun, seperti Uni Eropa, Amerika, IMF, bahkan perusahaan seperti Tesla dan sebagainya. Semua harus nurut regulasi dan standar yang dirancang oleh pemerintah Indonesia jika ingin bekerja sama di Indonesia. Is there any chances that Tesla will invest in here after doing it in Malaysia, Pak Luhut? I'm going to see Elon next week on the 3rd in California. And tomorrow we're going to have a finalized incentive that we're going to give to any EV investment in Indonesia. And also BYD like also to invest in Indonesia. And on 27, we're going to see the BYD in Chengdu during the President Jokowi trip to China. So about Tesla, we'll see what happened on the 3rd of August. Baru-baru ini, perusahaan milik Elon Musk Tesla memutuskan untuk berinvestasi di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa pabrikan raksasa kendaraan listrik asal Amerika tersebut, yakni Tesla, bakal mendirikan kantor pusatnya di Selangor pada tahun ini. Wacana tersebut muncul setelah Anwar mengadakan rapat secara online bersama dengan CEO Tesla, Elon Musk. Dengan berita ini, Indonesia tidak diam saja. Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimis perusahaan otomotif asal Amerika Serikat tersebut Tesla akan merealisasikan investasinya di Indonesia untuk pendirian pabrik kendaraan listrik. Ia juga akan bertemu dengan Elon Musk pada awal Agustus 2023. Pertemuan itu akan memfinalisasikan rencana investasi pabrikan mobil listrik di Indonesia. Di sana pada tanggal 27 dan 28, program utamanya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian Presiden juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan banyak sekali bisnis besar. Dan yang ketiga, Presiden juga bersama dengan beberapa kepala negara, kepala pemerintahan diundang untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Universitas Sedunia. Jadi pertandingan olahraga seperti Olimpiade, tetapi this time levelnya adalah Universitas Sedunia. Indonesia membalas Tesla dengan tidak bergantungnya Indonesia dengan perusahaan manapun. Bahkan perusahaan global khususnya baterai atau mobil listrik memerlukan Indonesia karena Indonesia memiliki sumber mineral yang diperlukan, contohnya nikel dan sebagainya. Maka dari itu Indonesia tidak ambil pusing, banyak perusahaan global yang sudah dan segera menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti Hyundai, LG, Foxconn, bahkan pemasok baterai Tesla, yaitu CATL pun sudah berinvestasi di Indonesia. Investasinya gede banget, gak kalah dengan Gigafactory. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Pada akhir Juli 2023, Presiden Jokowi akan berkunjung ke Tiongkok, salah satunya menemui pebisnis produsen mobil listrik terbesar di dunia, yaitu BYD. Untuk membangun factory pabrik di Indonesia. Jadi Sobat Maju, masa depan Indonesia cerah untuk menjadi pusat produsen mobil atau baterai listrik dunia. LG juga Korea, Jepang juga ada gitu.
Amerika Ford juga ada, ya, tidak ada masalah juga. Ya Tesla mudah-mudahan ya nih kita lagi final touch untuk Tesla. Jadi mana aja sih. Tapi memang saya kan baru balik dari Cina itu saya udah pernah bilang tuh, memang mereka tuh research-nya maju banget. Kita kalah. Banyak negara-negara tuh kalah sama mereka itu sekarang. Jadi menurut hemat saya, ya siapa aja yang mau investasi ke Indonesia sih kita oke aja. Ya, Eropa juga kita ajak. Tapi mereka kalau bidang teknologi lithium baterai ini, mereka 5-6 tahun ketinggalan dari Cina. Oh ya, bisa mungkin 8 tahun. Jadi R&D lebih tepat. Jauh lebih, saya kan udah lihat R&D mereka. Wah, hebat sekali. Makanya saya bilang banyak mungkin anak Indonesia kirim belajar ke sana. Sebagian rakyat Indonesia mengatakan Indonesia dibohongi Tesla atau dipermainkan Tesla. Tapi Indonesia sedang memainkan strateginya agar Indonesia juga turut untung jika berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki prinsip win and win solution atau semua menang atau semua untung. Maka dari itu investasi Tesla di Indonesia sedang tahap proses. Dan Menko Luhut segera akan menemui Elon Musk di Amerika. Untuk perbedaan investasi Tesla di Indonesia dan di Malaysia itu jangan disamakan sobat. Investasi Tesla di Malaysia itu hanya membuka kantor dan showroomnya saja. Sedangkan di Indonesia investasi Tesla itu di bidang industri yaitu bangun pabrik atau gigafactory seperti di Amerika, Tiongkok, dan Jerman. Indonesia menginginkan produksi mobil listrik dan baterai listriknya di Indonesia. Maka dari itu, investasi Tesla di Indonesia itu gede banget. Lebih gede dari investasi yang ada di Malaysia yang hanya membuka kantor dan showroom saja. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda, semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this. Saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang, enggak, kalau kamu mau datang, boleh. Tapi saya udah ada deal dengan CATL, dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini, sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Saya bilang fine. Tapi saya tidak mau kalau kamu mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu, karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya kasih syarat. Kau mau enggak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus first class teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang, mau, oke, deal.